Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan ngebahas tentang cloud computing. Cloud computing atau dikenal dengan komputasi awan. Nah, sebuah paradigma baru pada dunia IT dalam pemberian layanan komputasi dengan konsep layanan yang diberikan adalah Pay as you go melalui internet. Tujuan dari penyembunyian kekompleksan adalah untuk memudahkan pemberian layanan terhadap jaringan sumber komputer yang dapat dipesan, dilepas dan dikonfigurasi dengan mudah dan cepat, serta untuk meminimumkan intervensi pengelola ISP. Definisi cloud computing sendiri sangat beragam tergantung dari aspek mana seseorang melihatnya. Nah, cloud computing ini merupakan salah satu model penyediaan sumber daya komputasi atau teknologi informasi, baik itu berupa software, processing power, storage, dan lainnya, yang memungkinkan pelanggan dapat menyewa dan menggunakan sumber daya sesuai kebutuhan berbasis NIST. Cloud computing adalah generasi termaju dari internet computing yang menyediakan tenaga komputasi hingga infrastruktur komputasi, aplikasi, proses bisnis, hingga kolaborasi yang muncul sebagai layanan yang dapat diakses pada saat dibutuhkan kapanpun dan dimanapun. Nah, ini ada sejarah cloud computing. Ini nanti bisa kalian baca saja. Ada menurut John McCarthy gitu kan. Terus ada menurut ASP, ada Mark Benioff. Nah, yang sekarang itu sudah banyak sekali pemakaian sistem komputasi, ditambah lagi dengan sudah meningkatnya kualitas jaringan komputer dan beragam gadget yang ada. Contoh dari pengaplikasiannya adalah Evernote, Dropbox, Google Drive, SkyDrive, YouTube, dan lainnya. Nah, ini ada karakteristik, ada on-demand self-service, broad network access, resource network, ada rapid elasticity, dan measure service. Nah, yang pertama itu on-demand self-service, yaitu pengguna dapat memesan dan mengelola layanan tanpa interaksi manusia dengan penyedia layanan. Misalnya menggunakan sebuah portal web dan manajemen antarmuka. Pengadaan dan perlengkapan layanan serta sumber daya yang terkait terjadi secara otomatis pada penyedia. Yang selanjutnya adalah broad network access. Layanan yang tersedia terhubung melalui jaringan pita lebar, terutama untuk dapat diakses secara memadai melalui jaringan internet, baik menggunakan thin client maupun thick client, ataupun juga media lainnya itu seperti smartphone. Yang ketiga, ada pengumpulan sumber daya atau resource network. Nah, mekanisme ini memungkinkan sejumlah sumber daya komputasi tersebut digunakan secara bersama-sama oleh sejumlah user, di mana sumber daya tersebut baik yang berbentuk fisik maupun virtual dapat dialokasikan secara dinamis untuk kebutuhan pengguna. Yang keempat adalah elastisitas cepat atau rapid elasticity. Kapasitas komputasi yang disediakan dapat secara elastis dan cepat disediakan, baik itu dalam bentuk penambahan maupun pengurangan kapasitas yang diperlukan. Untuk pelanggan sendiri, dengan kemampuan ini seolah-olah kapasitas yang tersedia tak terbatas besarnya dan dapat dibeli kapan saja dengan jumlah berapa saja. Lalu yang terakhir adalah layanan terukur atau measure service. Nah, sumber daya cloud yang tersedia harus dapat diatur dan dioptimasi penggunanya dengan suatu sistem pengukuran yang dapat mengukur penggunaan dari setiap sumber daya komputasi yang digunakan, penyimpanan, memori, prosesor, lebar pita, aktivitas user, dan lainnya. Nah, ini ada prinsip kerja dari cloud computing.
berawal dari prinsip fleksibilitas yang dimana pengguna lebih dimanjakan dengan berbagai kemudahan dalam menggunakan komputer. Jadi prinsip ini mengutamakan internet sebagai alat untuk mempermudah pengguna komputer. Proses kerja cloud computing menggunakan internet sebagai sistem utama sebagai pengolah atau aplikasi. Semua data atau perintah yang dikirimkan akan disimpan atau diolah di dalam internet. Selain itu juga cloud computing menggunakan prinsip on demand atau saat itu juga. Prinsip ini sudah juga membuat cloud computing dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Nah, lalu di sini ada perbedaan jaringan komputer dengan cloud computing. Cloud computing bukanlah jaringan komputer karena dalam jaringan komputer aplikasi atau dokumen tersimpan pada server perusahaan dan yang harus dapat diakses melalui jaringan komputer perusahaan. Nah, sedangkan pada cloud computing lebih besar dari jaringan komputer, yaitu melibatkan lebih banyak perusahaan, server, dan jaringan, sementara jaringan komputer hanya dapat diakses pada komputer perusahaan itu sendiri. Nah, pada cloud computing ini yaitu ya cloud service, pelayanan servisnya, lalu penyimpanannya itu dapat diakses dari mana saja dan di mana saja selama terhubung dengan koneksi internet. Nah, ini ada manfaat dari cloud computing. Ada skalabilitas, aksesibilitas, kecemasan, kreasi, dan keamanan. Nah, yang pertama yaitu dengan cloud computing kita bisa menambah kapasitas penyimpanan data kita tanpa harus membeli peralatan tambahan, misalnya hard disk dan lain-lain. Kita cukup menambah kapasitas yang disediakan oleh penyedia layanan cloud computing. Lalu aksesibilitas, kita bisa mengakses data kapanpun dan dimanapun kita berada, asal kita terkoneksi dengan internet, sehingga memudahkan kita mengakses data di saat yang penting. Kecemasan, ketika terjadi bencana alam, data milik kita tersimpan aman di cloud computing. Di cloud ya, meskipun hard disk atau gadget kita rusak. Contoh, cloud computing yang diterapkan di Raharja itu misalnya Rinpo ya. Lalu kreasi, para user bisa melakukan mengembangkan kreasi atau project mereka tanpa harus mengirimkan project mereka secara langsung ke perusahaan, tapi user bisa mengirimkannya lewat penyedia layanan cloud computing. Yang terakhir adalah keamanan. Kita bisa terjamin keamanannya oleh penyedia layanan cloud computing sehingga data bisa disimpan secara aman di penyedia layanan cloud computing. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.